fluida dinamis atau debit air. Yang kita akan pelajari yaitu yang pertama pengertian fluida dinamis. Jadi kita akan mengenal sifat-sifat fluida dinamis itu seperti apa. Kemudian yang kedua, jenis aliran fluida, yaitu kita akan mempelajari jenis aliran pada fluida dinamis itu seperti apa. Kemudian komponen-komponen fluida dinamis. Yang terakhir yaitu seperti biasa kita akan membahas. Teman-teman sudah siap belajar? Kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian fluida dinamis. Nah, fluida dinamis itu merupakan fluida yang memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Jadi, fluida yang ada di dalam suatu tempat, suatu wadah itu tidak bisa dikompres, atau jika diberi tekanan, volumenya itu tidak berubah. Jadi dia itu tidak bisa dimampatkan. Karena kan dinamis, artinya dia selalu bergerak. Jadi kalau ada tekanan, dia nggak akan mampat, tapi akan bergerak di tempat yang lain. Jadi nggak mungkin terjadi pemampatan. Yang kedua, yaitu tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Jadi, umumnya kan pada suatu pergerakan itu akan mengalami gesekan ya. Nah, kalau di fluida dinamis itu, gesekan antara fluida dengan wadah atau dindingnya itu bisa diabaikan. Kemudian yang ketiga, nah alirannya itu stasioner atau tetap tiap paket fluidanya punya aliran yang berarah tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Yang keempat, alirannya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jadi steady itu artinya dia tuh punya kecepatan yang tetap gitu, konstan. Seperti itu. Kemudian jenis aliran fluida. Nah, jenis aliran fluida itu ada dua, yaitu ada aliran laminar dan aliran turbulen. Kalau aliran laminar itu dia alirannya meluncur bersamaan gitu dengan paket fluida di sebelahnya. Jadi setiap jalur paket fluida itu tidak berseberangan dengan jalur lainnya atau searah lah gitu kalau dibilang. Jadi alirannya itu ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Kemudian kalau yang kedua yaitu aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Nah, aliran turbulen ini ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air, yaitu vortex atau turbulen. Nah, biasanya aliran turbulen itu terjadi ketika kecepatan alirannya itu tinggi. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen fluida dinamis. Yang pertama itu ada debit. Nah, debit itu yaitu jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Nah, besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan dua formula ini. Yang pertama, Q sama dengan V per T. Yang kedua, Q sama dengan A dikali V. Nah, bedanya yang pertama itu, V-nya itu V besar ya, jadi volume fluida per T. Itu waktunya. Kalau yang kedua, itu luasan penampang aliran dikali V kecil. Nah, kalau V kecil itu kecepatan aliran fluida. Ini teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan V besar itu untuk volume, kalau V kecil itu untuk kecepatan aliran fluida. Nah, kemudian komponen-komponen dalam fluida dinamis yang selanjutnya yaitu ada yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, tadi kan kita ingat sifat yang pertama dari fluida dinamis itu tidak bisa dimampatkan atau incompressible. Makanya aliran fluida di sembarang titik itu sama. Nah, kalau ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Gitu. Nah, persamaan kontinuitas itu dijelaskan dengan hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang berlandaskan kekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible. Tadi tunak itu steady ya, jadi kecepatannya itu konstan. Kemudian jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran.
Nah, jika ditinjau dari dua tempat, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan EM1 sama dengan EM2. Nah, EM1, EM2 itu kita ingat-ingat lagi, EM itu energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah total dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, tapi kita ingat di hukum Bernoulli itu juga ada yang namanya tekanan ya. Jadi tekanan itu berpengaruh juga kalau di fluida dinamis. Jadi EM1 sama dengan P1 ditambah EK1 ditambah EP1. Kemudian EM2 sama dengan P2 ditambah EK2 ditambah EP2. Jadi rumus pertama itu kan M1 sama dengan M2. Nah, itu sama dengan itu tuh yang baris kedua itu penjabaran dari dari rumus yang pertama. Nah, kemudian kita ingat energi kinetik itu punya rumus setengah rho V kuadrat, ya kan? Setengah dikali massa jenis dikali kecepatan dikuadratin kecepatannya. Nah, kalau energi potensial punya rumus rho GH. Nah, kemudian yang baris ketiga itu penjabaran dari rumus kedua, gitu teman-teman. Di mana P itu tadi ya sudah dijelaskan yaitu tekanan, yang kedua G itu percepatan gravitasi. Boleh 9,8, boleh 10. Kemudian H itu ketinggian air dan V adalah kecepatan aliran fluida. Nah, ini itu bentuk atau ilustrasi dari hukum Bernoulli ya. Jadi, hukum Bernoulli ini ada dua uh, jenis pipa dalam satu pipa, gimana ya jelasinnya. Jadi, ada dua luas penampang yang beda gitu. Di sebelah kanan sama di sebelah kirinya. Jadi, yang berbeda itu ada. Nah, karena fluida tidak mampu dimampatkan, inkompresibel, maka aliran fluida di sembarang titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran satu sama dengan debit aliran dua. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi, tadi itu yang berbeda itu plus penampangnya, dan yang seperti kita tahu kalau sifat fluida itu tidak mampu dimampatkan, jadi aliran fluidanya itu di sembarang titik sama, mau di yang satu atau dua itu sama. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, pada gambar di atas diketahui kecepatan fluida pada penampang besar 5 meter per sekon. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil? Ini kita menggunakan rumus debit ya, yang di awal tadi. Ini kan diketahui V1 sama kita tahu kalau misalkan penampangnya itu penampang besarnya itu 2 kali penampang kecil. Jadi lanjut ya, yang kedua yaitu sebuah pesawat dengan total luasan sayap sebesar 80 melaju dengan kecepatan 250 meter per sekon. Jika kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat sebesar 210 meter per sekon, tentukan berapa besar maksimal berat total pesawat yang diperbolehkan agar pesawat dapat mengudara. Jadi di sini kita itu mengira-ngira gitu, berapa massa dari pesawat supaya pesawat itu bisa terbang. Nah, di sini kita tahu kan F angkat sama dengan F sayap atas dikurang F sayap bawah. Nah, F angkat itu sama dengan setengah rho dikali V atas kuadrat dikurang V bawah kuadrat dikali A. A itu luas penampangnya. Nah, luas penampangnya itu bisa kita ketahui dari kita udah bahas dua soal. Saya dari mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. See you.